Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu guru pamong uji kerja PPG PAI dalam jabatan. Perkenalkan, saya Hilman Syah, nomor peserta PPG 327182001083 dan nomor induk mahasiswa 270302520078. Saya adalah guru PAI dan budi pekerti di SDN Kukupu 3 Kota Bogor. Juga sebagai peserta PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 3 dari LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada tanggal 9 Oktober 2025 di SDN Kukupu 3 Kota Bogor. Mata pelajaran yang saya sampaikan adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan fokus materi hidup lapang dengan berbagi, zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Untuk siswa kelas 5, dalam praktek ini saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dan menerapkan pendekatan kolaboratif serta integrasi TIPEK. Besar harapan saya, video praktik pembelajaran ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kemampuan saya dalam mengelola kelas dan mencapai tujuan pembelajaran. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar keluarga kalian di rumah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Siap belajar untuk hari ini? Siap. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk berdoa silahkan dipimpin oleh Arga. Siap, duduk yang rapi. Siap, siap. Siap, berdoa dimulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih sudah berdoa. Maka selanjutnya Bapak menanyakan kalian kesiapan pembelajaran hari ini. Silahkan dicek di mejanya, di bawahnya barangkali ada sampah, silahkan diperiksa.
Apakah sudah bersih? Iya, alat tulisnya semua sudah dipersiapkan? Sudah. Apakah kita siap belajar hari ini? Siap? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Indonesia, tanah airku, karena tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk kembali. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya tentang materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Ya, tentang apa, Maulana? Materi tentang sikap terpuji Ya. dan saling menghargai. Ya, sikap terpuji dan saling menghargai. Selain itu juga, silakan duduk lagi. Selain itu juga kita sudah belajar tentang khalifah. Apa artinya khalifah? Khalifah artinya pemimpin. Bahwa manusia ini adalah seorang pemimpin di muka bumi. Ya, itu sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Dan harus mempunyai sikap terpuji yaitu saling menghargai. Maka terkait dengan pelajaran kita hari ini, pemimpin yang menghargai rakyatnya atau pemimpin yang menghargai orang-orang yang dipimpinnya harus memiliki sikap terpuji yaitu senang berbagi. Ya. Nah, lalu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan kalian semua harus bisa memahami apa itu definisi zakat, sedekah, dan hadiah, juga infak sodakoh. Ya. Nah, selain itu juga kalian harus bisa menganalisis dan juga menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai zakat, sedekah, dan infak
juga hadiah. Ya, serta kalian harus bisa membedakan ketentuan-ketentuannya dari konsep-konsep tersebut. Nah, maka marilah sama-sama kita sebelum memulai pembelajaran kita ice breaking dulu. Tepruk wudhu. Baca bismillah sambil kumur-kumur. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir kaki lalu doa. Amin. Iya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan presentasi tentang zakat, tentang hidup lapang dengan berbagi. Silahkan diperhatikan ke layar, ya. Zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Zakat, infak, sedekah, dan hadiah ini sama-sama berbagi. Intinya itu, ya. Artinya kita membagi sebagian dari harta yang kita miliki untuk orang lain yang membutuhkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah dan juga supaya rizki yang Allah berikan kepada kita itu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat yang pertama, zakat yaitu berasal dari kata zaka yuzaki tazkiyah yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Jadi bersih suci itu karena Allah hanya meridhoi dan Allah menyukai segala hal yang bersih, yang suci. Nah, zakat itu bertujuan untuk membersihkan. Apa yang membersihkan? Membersihkan harta kita. Karena kita mendapatkan rezeki, mendapatkan harta, boleh jadi bercampur dengan hal-hal yang syubhat atau hal-hal yang haram. Nah, mudah-mudahan dengan kita membayar zakat, harta kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan juga bertambah tentunya, karena tidak ada istilah kita memberi itu bertambah miskin. Justru dengan kita memberi, insya Allah kita akan ditambah-tambah berkah rizki kita. Menurut istilah, tadi menurut bahasa, menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Jadi untuk zakat ini ada ketentuan-ketentuannya yang harus diikuti, ya, ada syarat-syaratnya, ada caranya, ya. Tidak sembarangan kita bayar zakat. Ada waktu-waktu tertentu kita boleh bayar zakat. Dan zakat ini hukumnya apa? Hukumnya wajib, ya. Golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan, ya. Miskin, orang yang mempunyai harta atau penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Amil, yaitu panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat. Mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk agama Islam dan imannya masih lemah. Nah, ini orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada rikob, rikob itu hamba sahaya. Ada gorim, gorim itu orang yang terlilit hutang. Kemudian ada fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu sabil, yaitu orang dalam perjalanan jauh untuk tujuan yang baik. Ya, nah itu orang-orang atau golongan orang yang berhak mendapatkan zakat, yang berhak menerima zakat. Ya, itu. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok. Makanan pokok negara kita apa? Biasanya orang makan nasi. Nasi berasal dari
beras. Nah, beras itu yang kita jadikan sebagai zakat yang kita berikan untuk mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Lalu pembagian zakat, ya, ada zakat fitrah, ada juga zakat mal. Ya, jadi zakat terbagi dua, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal itu zakat harta yang kita miliki. Ini pun ada ketentuannya ya. Gitu. Harta mal adalah harta zakat yang wajib dikeluarkan karena menyimpan atau memiliki harta, misalnya uang, emas, terus binatang ternak, ya, dan sebagainya. Nah, lanjut. Manfaatnya apa? Manfaatnya kita meringankan beban orang lain, kemudian membersihkan harta dan jiwa, mendidik diri agar menjadi seorang pemurah dan penolong, membiasakan diri mengamalkan sifat yang terpuji. Nah, lalu juga sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah, mengasah sikap peduli terhadap sesama, terciptanya hubungan kasih sayang antara orang mampu dan orang yang tidak mampu. Ya, jadi kita jadi mempunyai jiwa sosial yang tinggi dengan kita senantiasa membayar zakat. Jadi ada rasa kepedulian, ya. Maka pada hari Lebaran atau hari raya Idul Fitri, orang tidak ada yang kelaparan gitu. Lalu ada infak, ya. Infak mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bagi orang banyak, seperti fakir, miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang lain yang membutuhkan. Sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako, artinya benar. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga. Sedekah itu bisa materi, bisa non materi. Apa contoh non materi? Dengan bersenyum, ya, dengan tersenyum kepada orang lain, menunjukkan wajah yang senang kepada orang lain, wajah yang enak, maka itu juga termasuk sodako. Apalagi sodako non materi, dengan menyingkirkan paku di jalan, duri di jalan supaya tidak terinjak orang lain, itu juga termasuk sodakoh atau sedekah. Ya, ada lagi hadiah. Hadiah adalah pemberian cuma-cuma kepada seseorang atau suatu lembaga. Ya, hadiah itu bisa diberikan kepada siapa saja dan kapan saja. Ya, bentuk hadiah bisa berupa apapun, tidak harus berbentuk barang. Ya, nah, lalu kita akan melihat praktek zakat, ya. Praktek zakat, silahkan disaksikan. Nah, ini niatnya. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Diaminkan doanya, ya. Ini caranya. Tuh. Lalu didoain, ajarokallahu fima ataita wa barokalaka fima abqaita wa ja'alallahu laka tohuro. Nah, ini doanya diaminkan. Lalu ini terjemahan doanya. Nah, setelah menyerahkan uang beras zakatnya, nah ini tidak diwakilkan ya, tidak diwakilkan. Ini bacaan-bacaannya. Ajarokallahu fima ataita wa ja'alallahu laka tohuro. Nah itu tadi. Lalu sekarang
Silahkan berkelompok, kita akan mendiskusikan tentang studi kasus. Ini Bapak kasih lembar untuk hasil diskusinya ya, nanti ditulis di situ. Ya, itu lembar diskusinya. Nanti di kertas itu kalian cari berdasarkan nomornya dan perintahnya, ya. Bahan dan ukuran zakat fitrah. Misalnya apa? Lalu kamu isi di sini, ya. Ya, sekarang kamu isi hukum dan waktu zakat fitrah. Tulis, kamu berdiskusi bersama-sama, ya. Cari jawabannya. Ya, cari jawabannya. Di buku yang kemarin udah dituliskan, ada. Iya, cari jawabannya. Itu kan ada di situ. Perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Ya, di situ cari. Ya, berdiskusi, diskusi. Oke. Dua bahan dan ukuran zakat fitrah. Bahannya adalah beras 2,5 liter atau 3,5 liter. Iya. Ya, tepuk tangan buat kelompok harga. Ya, baiklah. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan dan sudah berdiskusi tentang materi zakat dan sodakoh. Ya, jadi kalian sudah bisa membedakan apa itu zakat, sedekah, infak, dan hadiah. Nanti kalian akan diberi tugas ya untuk mengamati apa saja yang termasuk memberi atau sedekah. Nanti tugasnya dikerjakan di rumah. Jadi untuk mengevaluasi bahwa hari ini kita berdiskusi tentang zakat fitrah. Nah, mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Nah, untuk itu Bapak akan membagikan lembar tugas ini supaya nanti kalian kerjakan di rumah ya. Sebagai proyek. Ya, satu. Berapa orang? Ini LKPD ya yang akan kalian nanti bisa kerjakan. Ya. Enggak, nanti aja. Dipegang dulu aja. Ya. Oh, yang belum, ada yang belum. Silakan. Ya, silahkan Arga untuk merefleksikan pelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Zakat itu seperti kewajiban yang harus kita tunaikan untuk membersihkan harta kita. Uangnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, bentar. Ya, dibacakan. Sedekah itu pemberian baik yang bisa kita lakukan kapan saja, tidak harus dengan uang. Senyum, membantu teman, atau memberi makanan pada kucing di jalan, itu juga sedekah. Ya. Awalnya aku berpikir kalau uangku dikasih ke orang lain nanti uangku
berkurang. Tapi kata Bapak, Ibu guru, berbagi itu seperti menanam pohon. Kita dikasih sedikit biji uang atau barang, nanti Allah akan membalasnya dengan buah yang sangat banyak, pahala, ketenangan hati, dan rezeki yang lebih baik. Ya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman, kepada anak-anak yang sudah memberikan refleksinya. Adapun refleksi dari Bapak yaitu hari ini pembelajaran kita telah cukup efektif untuk membahas tentang hidup lapang dengan berbagi. Untuk materi yang akan datang, yang akan dibahas yaitu tentang ibrah, cerita dari kisah perjalanan hidup Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih karena sudah belajar dengan baik pada hari ini dan sudah memperhatikan apa yang Bapak sampaikan. Bapak harap mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita harus senantiasa berbagi kepada orang yang membutuhkan, ya. Kita harus melaksanakan zakat fitrah karena itu hukumnya wajib, ya, dan hafalkan niatnya dan doanya, ya, dan cara-caranya supaya kalian nanti mengerti dan begitu terjun di masyarakat, hidup di masyarakat, bersosialisasi, mungkin kalian nanti bisa menjadi amilnya atau bisa membantu mengurus penyaluran zakatnya dan lain-lain. Nah, Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa, ya, dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil. Ya, memberi salamnya. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.